Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya? Oke. Sip. Lanjut ya. Nah, ini terus coba. Kenapa dia menggaris ke arah atas? Ada yang tahu jawabannya? Lebih dari, Pak. Ngeceknya gimana tadi, Mas? Cara ngeceknya dia benar ke atas atau ke bawah gimana? Ambil salah satu koordinat, Pak. Ya, ambil salah satu contohnya, Mas ya. Misal saya ngambil, ini aja lah paling gampang ya, sing ekstrim sekalian ya. 0,0. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh, Pak. Nah, di persamaan tadi 0,0, saya lihat di sini ya. 0,0, nah ini ya. Seandainya saya ganti persamaan ini 0,0, 0 ambil 0, apakah 0 lebih besar daripada 120? Benar atau salah? Salah. Salah. Karena salah, nggak mungkin arahnya ke bawah. Ya. Dia arahnya harus berbalikannya. Gimana membuktikan bahwa dia benar nilainya ke atas? Ambil aja titik terserah. Misalnya saya ambil titik ini ya, 100,0 misalnya ya. 100,0. 100,0 masih lebih besar atau lebih kecil ya? 100 itu X, Y-nya 0. Oh ya, 100 ya misalnya ya. 100,0. X-nya kali 100, Y-nya kali 0. Berarti Y-nya 0 kali 6 itu 0. 10 kali 100 jawabannya 1000. Apakah 1000 lebih besar daripada 120? Lebih besar. Lebih besar ya. Nah, berarti benar arahnya ke atas. Paham ya cara proses berpikirnya ya? Paham, Pak. Nah, lanjut. Ini baru persamaan yang pertama. Persamaan yang ini. Selanjutnya, kita akan menggambar untuk kasus kedua. Tadi udah ditulis belum? Untuk, oh ya ini udah ada koordinatnya belum sih tadi 24 ini? Belum ya? Belum, Pak. Oke, kita lihat ya. Saya catat di sini saja misalnya. Dari persamaan ini coba. Kalau nilai X-nya sama dengan 0, berarti nilainya, saya insert, ini oke. Kalau X-nya ini 0, Y-nya dapat berapa, Rek? Persamaan yang ini. Persamaan yang ini. Kalau X-nya saya kasih 0, Y-nya sama dengan berapa? 24. Berapa? 24. 24. Betul. Ya. 3 kali 0, 0, Y sama dengan 24. Sekarang kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? 8. Berapa? 8. Y-nya sama dengan 0, berarti Y-nya ini 0, 24 dibagi 3 sama dengan 8. Betul. Oke ya, paham cara dapatnya? Boleh Anda catat, kasih tulisan di catatan Anda. X 0,24. Maka dia bikin titik di sini, 0,24. Kemudian 8,0. 8 ke sini, terus tingginya 0. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa dia ngeselnya ke atas? Karena lebih besar ya. Membuktikannya gimana? Benar atau enggaknya? Ambil satu koordinat. Misalnya kayak tadi, 100,0. 100,0 berarti X-nya 100, Y-nya 0. 3 dikali 100 sama dengan 300. Apakah 300 lebih besar daripada 24? Ya, betul kan? Maka akhirnya ke atas. Oke? Sampai sini? Paham dulu?
Oke, sekarang bentuknya seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana mencari. Oh, ini ada lagi nih. Kita lihat ya. Ini dia buat apa coba? Ada kendala ketiga. Ya. Kendala ketiga itu adalah X harus lebih besar daripada 2. Nah, maka dia bikin garis di sini. Karena ini koordinat X, maka dia akan tarik ke atas. Ya, Y-nya kan nggak tahu tuh, nggak dibatasin ya. Terus aja terus sampai mentok, sampai nggak terbatas ya, menembus ke atas. Nah, jawabannya harus ke arah kanan. Kenapa? Karena X itu mintanya 2 atau lebih. Boleh 2, boleh 3 di sini, boleh 4. Tapi 1 ke belakang nggak boleh dia. Oke ya. Ini persamaan ketiga. Untuk persamaan keempat, atau fungsi kendala keempat, Y harus, apa ini? Lebih besar daripada 4. Hasilnya kemana coba? Hasilnya ke mana? Dari garis itu? Ke atas juga, Pak. Ke atas. Kenapa ke atas, Mas? Lebih dari 4. Karena lebih dari. Nah, harus lebih daripada 4. Jadi bisa 5, bisa 6 ya. Kita lihat dia mengarsir kemana. Yap, dia akan mengarsir ke atas. Oke ya. Berarti sampai sini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menggambar untuk koordinat apa itu? Fungsi tujuannya ya. Oh, ini titik-titik yang menjadi perpotongan ini. Oke. Oke. Kalau yang tadi, kasus kita tadi, yang menjadi titik perpotongan itu adalah yang ini. Ya. Harus di daerah yang semua memenuhi persyaratan. Nah, maka kita ambil titiknya ini 1, 2, 3. Tapi kalau di kasus ini arahnya ke atas semua. Jadi jawaban itu kalau mencari yang maksimal di kanan semua. Tapi karena ini kasusnya adalah mencari yang paling minimal, maka kita harus mencari irisan dari semua arsiran ini di titik mana yang memenuhi. Dari hasil itu tadi yang memenuhi itu dari titik A, titik B ini, dan juga titik C yang ini. Paham nggak sampai sini? Atau ada yang masih bingung? Saya coba pakai annotate. Oke, ini ya. Jadi, thread, ini thread. Sorry. L. Jadi, ini, ke sini, dan ke sini. Nah, semua perpotongan ini ketemu di titik A di sini, titik B di sini, dan titik C di sini. Karena 3 titik ini memenuhi semua kriteria dari perpotongan fungsi kendala yang kita miliki ini tadi. Oke, cukup jelas. Saya lanjutkan ya. Nah, sekarang tujuannya apa ini? Saya screenshot dulu. Saya save ya. Tak save di sini. Oke, screenshot. Saya pasang di sini.
Oke. Sudah digambar dulu grafiknya di catatannya? Sudah. Sudah? Kalau belum, saya kasih waktu untuk mencatat dulu ya. Oke, lanjut ya. Kita mencari titik A sekarang. Titik A yang pasti itu nilai X-nya itu 2. Kenapa? Karena dari persamaan ini, 2 inilah yang menjadi titik perpotongan dia. Paham ya? Jadi untuk mencari koordinat A ini, caranya gampang. Cari dulu ininya. X-nya itu sama dengan 2. Kemudian dia memotong persamaan yang ini, yang miring ini ya. Persamaan 3X tambah Y lebih besar daripada 24. Nah, kalau saya ubah nilai ini, karena saya sudah ketahuan nilai koordinat X-nya 2, ya saya masukkan aja dulu 2 di sini. Nah, saya teruskan ya sampai akhir. Sambil dicatat ini. Oh, nah. Oke, ini ya. Oke, jadi dari hasil titik A ini, karena nilai X-nya udah ketemu 2, kita masukkan 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian Y sama dengan 24 dikurangi 6, ini matematika dasar. Y sama dengan 18. Jadi koordinat A ini adalah, berapa koordinat A? 2,18. 2,18. Oke ya. Nah, 2,18. Titik A ini koordinat 2,18. Sudah dicatat sampai sini? Masih mencatat atau sudah? Sudah. Nanti ditunjukkan ini ya, catatannya ya. Iya, Pak. Tunjukkan di video ini nanti. Dinyalakan. Lanjut. Ada yang ketinggalan? Oke, lanjut ya. Selanjutnya kita akan mencari titik yang lain. Titik apa nih? Titik yang B. Kita tahu bahwa titik B ini adalah perpotongan dari dua persamaan berikut. Persamaan 3X plus Y dan perpotongan dari 10X plus 6Y. Betul ya? Maka kita akan mencari titik ini dengan cara melakukan cara eliminasi. Masih ingat? Cara eliminasi ini kita akan menghilangkan salah satu variabel yang ada di sini. Ini dia mau menghilangkan variabel dari, kita lihat ya, kita cepetin aja. Oh, dia mau menghilangkan variabel dari pekerjaan atau dari nilai apa? Dari nilai variabel X. Maka yang atas ini, supaya dua-duanya ini saling mengurangi, yang atas ini dikalikan 3, yang bawah dikalikan 10. Maka kalau ini dikalikan 3, jadinya 30X. Kalau 6 dikali 3 sama dengan 18Y. Kalau 120 dikali 3 sama dengan 360. Sedangkan 3X ini, supaya dia menjadi 30, harus dikalikan 10. Maka ini semua harus dikalikan dengan nilai 10. Maka 3X sama dengan 30X. Kemudian Y dikali 10 sama dengan 10Y, dan 24 dikali 10 sama dengan 240. Dari sini kita bisa mencari, nah, kita bisa lihat bahwa setelah kita kurangi, 30 kurangi 30 sama dengan 0, 18 kurangi 10 sama dengan 8Y, 360 kurangi 240 sama dengan 120, sama dengan Y, yaitu 120 dibagi 8, hasilnya adalah 15. Ada pertanyaan? Belum?
Berarti nilai X berapa? Coba silakan dijawab. Kalau Y-nya 15, berarti X-nya nilainya berapa? 3. Berapa, Mas? 3. Dapat dari mana? Dimasukin ke 3 Masukin ke rumus yang mana? Yang Yang ini? isi. Iya. Ya, berarti berapa? 24 dikurangi 15. 15. Berapa? 9. 9, kemudian Bagi 3. dibagi 3. Betul ya? Jadi nanti hasilnya adalah 3, apa itu? Berarti ini adalah 3,15. Masih bisa mengikuti sampai sini? Masih. Bisa ya. Masih, Pak. Jadi mata kuliah kita ini ya mata kuliah matematika sebenarnya. Banyak matematikanya ini. Oke, jadi nilai B adalah 3,15. Nah, selanjutnya kita nanti akan mencari titik C. Nah, sekarang saya minta Anda coba mengerjakan masing-masing. Bagaimana mencari titik C? Oke, monggo. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti coba dinyalakan videonya, ditunjukkan ke saya. Oke, yang sudah boleh nyalakan video dan tunjukkan ke saya. Cari nilai C, coba. Cari nilai C. Terus saya panggil secara random aja ya. Sekarang tanggal 15. Absen 15 ya, Pak? Kelas berapa, Pak? Oh iya, Kelas apa, kelas Pak? berapa? Sekarang ini bulan apa ini? Bulan September. Oh, September ganjil ya. Berarti 4 MRK 3. 4 MRK 3 T3, absen 15 ya, Pak? Ya, Pak. 4 MRK T3, absen 15 Ya, halo. itu Iya, Pak. namanya Mas Riki. Nah, Kedengeran, Pak? kedengaran, Mas. Mas Riki bisa menyalakan videonya dan menunjukkan nilai C berapa hitungannya. Kedengeran, Pak. Oke, coba saya lihat. Ditempelkan aja di video yang ini. Sudah ngitung atau belum? Bisa, Mas? Mas Riki? Masih menghitung ya? Ya, itu soalnya itu. Saya minta cari koordinat C. Apa caranya? Mas Riki paham atau enggak ini maksud saya? Halo? Kok kawan suara nih? Atau ada yang bisa coba? Siapa? Volunteer? Cari yang C ya, Pak? Apa? Cari yang koordinat C kan ya, Pak? Ya, yang koordinat C. Bisa, Mas Agung? Saya tadi coba menghitung Coba lihat. ini, Pak, yang untuk yang C. Enggak. Nggak kelihatan ya? Ya. Eh,
Berapa jawabannya? 9,6,4. Hah? X-nya ketemu 9,6. Ya, 9, 6. Terus Y-nya 4. 9,6 dan Y-nya 4. Oke, kita buktikan ya, apakah Anda benar. Untuk pekerjaan C, Y-nya sudah ketemu 4. Kenapa? Karena di sini sudah ada batasnya dia. Di potongan ini dia sudah dapat nilai 4. Dan persamaan yang dipotong oleh dia ini persamaan yang 10X ditambah 6Y sama dengan 120. Betul ya, Mas Agung ya? Sudah 4 dimasukkan ke sini. Ya, betul. Jadi nilai C adalah 9,6,4. Betul ya? Jadi nilai ini adalah 9,6,4. Oke? Nah, terus kalau sudah ketemu koordinatnya ngapain? Apa yang dilakukan? Cari yang nilainya minimum. Betul. Dicoba ya. Coba satu-satu di antara semua ini. Mana yang harganya paling minimal? Jadi yang A, karena kita sudah dapat 2,18, maka X-nya kita, ini ya, ini kok langsung dapat segini. Jadi 2 dikalikan 20 kan 40. 18 dikalikan 80 sama dengan berapa, Rek? Ini diuraikan sendiri ya. 1440, Pak. 144 ya. 144 ditambah 40, 1480. Oke ya, dicatat. Kemudian yang B, koordinatnya 3,15. Maka 3 kali 20, 60, ditambah 15 kali 8. 15 kali 8 itu 120. 120 ditambah 60, oh itu ya, 1260. Kemudian yang C, X-nya 9,6, Y-nya itu 4. 4 kali 80 ini 240. Gitu. 4 kali 4 kali berapa tadi? 4 kali 80 ya? Oh ya 320, sorry. Saya salah. Nah, sekarang pertanyaannya. Kita punya 3 jawaban A, B, dan C. Mana yang paling kecil? C. Yang C, betul ya. Kalau yang kasus maksimasi tadi, kita cari angka yang terbesar. Tapi karena kita ini ditanya adalah produksi barang dengan biaya yang paling minimal, berarti cari yang paling kecil nilainya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan dulu nggak? Berarti artinya apa? Nah, artinya saya harus memproduksi tipe Lux sebanyak 9,6, ini kira aneh sih. Dan tipe apa itu namanya? Tipe Sport harus 4 buah. Nah, kayak gitu. Ini harusnya kita bulatkan ini ya. Nggak mungkin lah memproduksi apa lemari hasilnya koma itu kan nggak mungkin. Ya mungkin ini bulatkan jadi 10 mungkin ya. Tapi harus dicek lagi ya, apakah 10 mungkin dengan kendala-kendalanya tadi. Sudah dicatat? Ada yang ditanyakan dulu sampai sini?
Any question? Belum, Pak. Belum? Belum. Oke. Kalau begitu saya akan kirim soal latihan. Nanti silakan dikerjakan. Ini nggak perlu hari ini selesai ya. Bisa dicicil sampai minggu depan. Karena yang saya kasih ini nanti adalah soal-soal yang agak sulit. Jadi kalau bisa, Anda harus asistensikan ke saya ya selama proses pengerjaan soal ini. Nggak ada pertanyaan? Belum ya, oke. Silakan catatannya nanti di scan, dikirim ke ini nanti ya. Di Google Class. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jujur saja, kalau seperti ini nih, emang mata kuliah banyak matematikanya. Anda harus sering berlatih, karena kalau nggak dilatih, ya ini nggak bakal paham. Oke, mungkin itu saja. Silakan dilengkapi yang belum selesai catatannya, nanti langsung di-scan dan di-upload di Google Class. Untuk soalnya saya ketikkan dulu ya, nanti saya kirim di Google Class. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Terima kasih, Ada yang Pak. belum di absen belum ini tadi? Ciputra udah masuk belum? Ciputra nggak ada ya? Ya wis, yang 4 MRKT 3, Saya, Pak. Agum, oh ya tadi Agum ya. Agum, kemudian udah Agum aja. Oke, makasih ya. Saya akhiri.